Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ya, jadi pada kali ini ana Ihsan Hidayat yang telah menduduki semester 5 yang akan membawakan pembahasan dari matkul linguistik yang bertemakan sintaksis bahasa Arab. Dan di sini ana kelompok 6 yang beranggotakan ana sendiri, kemudian Hubi Fadli Saputra, dan yang terakhir Muhammad Hasan. Ya, jadi pada pembahasan sintaksis ini terdapat 3, yaitu yang pertama ikhtisar nahwu, kemudian yang kedua struktur kata dalam nahwu, dan yang ketiga yaitu struktur kalimat dalam nahwu. Ya, jadi langsung ke pembahasannya. Al-ulumul arabiyyatu hiya al-ulumul lati yatawassalu biha ila ismatil lisan wal qalami 'anil khata' wa hiya 13 ilman: at-tasrifu wal i'rabu wal rasmu wal ma'ani wal bayanu wal badi'u wal arudu wal qawafi wal insya'u wal khitabatu wa tarikhul adabi wa matnul lughati. Mustafa Al-Gholayini, yang artinya ilmu-ilmu bahasa Arab adalah ilmu-ilmu yang dengan mempelajarinya seseorang dapat menjaga lisan dan pena dari kesalahan. Ya, yang dimaksud dengan ismatul lisan wal qalami 'anil khata', yakni menjaga dari lidah. Lidah ini identik dengan berbicara. Nah, jadi pembicaraan dan pena. Pena yaitu pulpen atau bisa kita bilang untuk menulis. Nah, jadi penulisan dari anil khata', dari kesalahan. Dan ilmu-ilmu itu berjumlah 13, yaitu sorf, kemudian i'rab, kemudian rasm. Rasm ini yakni tulisan Arab. Kemudian ma'ni yakni makna, kemudian bayan yaitu gaya bahasa, kemudian badi' yakni keindahan ungkapan, kemudian arud yaitu ilmu wazan syair, ilmu pola syair, kemudian qawafi yakni rima syair. Jadi rima syair ini akhir dari kalimat. Kemudian insya, penulisan, kemudian khitabah yakni retorika, kemudian tarikh al-adab, sejarah sastra, dan matan lughah, perbendaharaan bahasa yakni kosakata. Ya, jadi pada pembahasan ini ana akan membawakan materi dengan bertema ikhtisar nahwu. Ya, di sini yang pertama yakni target ilmu nahwu. Target ilmu nahwu di sini ada kalam. Kalam ini berarti ucapan atau kalimat yang sempurna maknanya. Dalam ilmu nahwu, kalam itu susunan kata yang memiliki arti lengkap dan menurut kaidah itu benar dan bisa dipahami.
Nah, di sini ada memahami. Memahami yaitu ya memahami kalam, yakni memahami kalimat bahasa Arab dengan benar. Dengan memahami struktur i'rab, seseorang dapat tahu mana subjek, mana predikatnya, dan apa makna yang dimaksud. Kemudian di sini ada mengungkapkan. Ya, mengungkapkan di sini yang dimaksud yakni mengungkapkan kalimat. Mengungkapkan itu bukan berarti hanya berbicara, akan tetapi menulis juga. Menulis dengan benar sesuai tata bahasa. Jadi bukan hanya paham bacaan Arab, tetapi juga bisa membuat kalimat dengan benar dan fasih. Dan yang terakhir di sini ada unsur kalam. Kalam ini yang kalam yakni kalimah. Di sini ada unsur kalam, kalimah. Nah, kalimah ini berarti kata dalam bahasa Arab. Ya, di sini kalam ini terbagi menjadi 3 ya. Isim, yakni isim, kemudian fi'il, yakni kata kerja, dan harf, kata sambung. Contohnya seperti fi, ila, ala. Ya, kemudian selanjutnya pembahasan ilmu nahwu. Pembahasan ilmu nahwu di sini terbagi menjadi 50%, 50%, setengah-setengah. Dan di sini ada 50% struktur kalam dan 50% jenis kalimat. Nah, di sini struktur kalam yakni struktur kalimat yang membahas kalimat atau terbentuk dalam bahasa Arab. Nah, struktur kalam yakni penyusunan kata menjadi kalimat yang sempurna secara makna dan i'rab. Kemudian di sini struktur utama. Struktur utama ini seperti mubtada dan khobar atau fi'il fa'il. Dan kemudian struktur tambahan ini di bawahnya yang ini melengkapi struktur utama. Jadi pelengkap struktur utama. Yang berarti seperti maf'ul bih atau dzarf. Dan yang terakhir di sini ada pelengkap. Pelengkap itu yakni memperindah atau memperjelas makna seperti na'at, hal, badal, taukid. Dan di sampingnya di sini ada jenis kalimat yang biasa digunakan dalam penyusunan kalimat Arab. Dan di sini terbagi menjadi 3. Ada isim, fi'il, dan harf. Isim yang berarti kata benda seperti kitabun, buku, atau rojulun, laki-laki. Ini isim. Kemudian di sini ada fi'il yang berarti kata kerja. Contohnya seperti kataba, yakni dia telah menulis. Di sini fi'il madi. Kemudian mudhari'nya yaktubu, dia sedang menulis. Dan yang terakhir yakni fi'il amr, yakni contohnya uktub, yang artinya tulislah. Dan di sini ada harf. Harf ini kata sambung ya. Contohnya seperti fi, ila, ala, min. Ya, jadi pada pembahasan ikhtisar nahwu yang terakhir yaitu struktur kalam. Dan struktur kalam ini terbagi menjadi 2, yaitu struktur utama dan struktur tambahan. Adapun struktur utama yaitu kalimat yang memiliki makna lengkap. Dan di sini ada jumlah fi'liyah P dan S. Nah, maksud jumlah fi'liyah ini kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja.
yang diikuti oleh fa'il, pelaku. Contohnya seperti doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Amr. Nah, P ini maksudnya predikat, yaitu doroba. Doroba di sini kata kerja. Kata kerjanya si Zaid. Nah, Zaid ini maksud dari S ini yaitu Zaid, subjek atau pelaku. Nah, di sini Zaid, doroba Zaidun Amron. Doroba itu predikat dan Zaid itu subjek. Nah, di sini ada jumlah. Kemudian selanjutnya di sini ada jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini yaitu kalimat yang diawali dengan isim, kemudian diikuti dengan khobar. Contohnya seperti Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Nah, Zaid ini mubtada atau subjek. Zaid, subjeknya ini Zaid. Kemudian khobarnya yaitu qaimun, predikat. Zaid ini sedang berdiri. Zaid berdiri gitu. Dan kemudian di sini ada selanjutnya struktur tambahan. Struktur tambahan ini yang berfungsi untuk melengkapi atau memperjelas makna kalimat, tetapi tidak wajib ada agar kalimat dianggap sempurna. Jadi nggak wajib ada gitu. Dan di sini ada dua jenis nih, keterangan dan penjelas. Keterangan itu seperti menjelaskan waktu, tempat atau keadaan, yang dalam bahasa Arab seperti zorf, hal, jar majrur. Contohnya seperti Ja'a Zaidun sobahan. Zaid datang pagi hari. Nah, memperjelasnya itu sobahan tuh. Dia jadi lebih spesifik. Kita tahu jadi Zaid itu datang kapan gitu. Jadi sobahan. Nah, itu maksud dari keterangan. Jadi menjelaskan waktu. Dan adapun penjelas di sini seperti na'at atau badal yang memberi keterangan tambahan tentang kata sebelumnya. Contoh, ro'aitu rojulan. Saya telah melihat rojulan. Ya kenapa? Kenapa dengan rojulan tersebut? Nah, ada tambahan penjelasnya seperti tawilan. Nah, saya telah melihat seorang laki-laki tinggi. Nah, jadi di sini penjelasnya yaitu tawilan sebagai kata sifat. Baik, bismillah. Ke pembahasan selanjutnya, kita lanjutkan ke struktur kata dalam nahwu. Baik, di sini ada kelas kata. Ya. Kelas kata yang pertama ada al-ismu, al-harfu, al-fi'lu. Ya. Jadi kelas kata itu al-kalimah ada 3, yaitu isim, bisa diartikan kata benda. Lalu yang kedua al-harf, yaitu huruf, partikel. Yang ketiga adalah fi'il, yaitu kata kerja. Di sini ada contoh dari al-ismu, kata benda. Yang pertama al-alamin, ya, malikun yaumun as-sirat, ya. Jadi kata benda itu adalah nama-nama benda, ya. Lalu yang kedua ada al-fi'lu, yaitu kata kerja seperti na'budu, ihdi, an'ama, ghadiba. Dan bisa kita contohkan dengan contoh yang lain, misalnya zahaba yadhabu, ya. Zahaba dia telah pergi, yadhabu dia akan pergi atau sedang pergi, ya. Jadi al-fi'lu itu, al-fi'il itu kata kerja. Yang terakhir al-harfu, yaitu kata penghubung bisa disebut dengan partikel, ya. Seperti ala, artinya di atas, wa artinya dan, la artinya tidak, fi artinya di. Lalu ke pengertian selanjutnya,
yaitu pengertian isim, kata benda. Pengertian yang selanjutnya, al-ismu kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha walam taqtarin bizaman. Kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak terikat oleh waktu. Jadi isim ini tidak terikat oleh waktu, ya. Jadi secara bahasa isim berarti nama. Yang dimaksud adalah nama orang, tempat, benda, tumbuhan, binatang, dan benda lainnya. Yang dimaksud dengan tidak terikat dengan waktu adalah tidak berbicara tentang telah, sedang, atau akan, ya, seperti yang dibahas nanti di pembahasan fiil, kata kerja. Di sini ada contohnya, al-hisan, hisanun, ya, kuda, farosun, kuda juga, khailun, jamalun, naqatun, ibil. Ya, di sini semua contoh-contoh dari nama binatang. Ataupun dari contoh lain seperti kolamun, ya. Terus ada HP, jawalatun, dan sebagainya. Ya. Lalu di sini ada tanda isim, ya, tanda kata benda. Biasanya isim itu dimasuki oleh 4 tanda, ya. Yang pertama al-khafdu, at-tanwin, ya, alif lam, dan yang keempat adalah huruf jar, ya. Jadi satu isim dapat memiliki lebih dari satu tanda. Lalu tanda tidak mesti ada pada isim, tapi isim harus dapat menerima tanda ini, ya. Maksudnya tidak ada tanda, ya, maksudnya tidak mesti ada tanda tersebut, tidak mesti ada pada isim. Contohnya Umar tersebut tidak dimasuki oleh khafdu, dimasuki oleh tanwin, atau dimasuki alif lam dan huruf jar, ya. Nah, lalu selanjutnya tanwin, tanwin dan alif lam tidak mungkin bersatu. Seperti al-masjidun. Nah, itu salah. Yang benar al-masjidu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama al-khafdu. Al-khafdu di sini ada contoh, bismillahirrahmanirrahim. Al-khafdu itu tanda kasroh, ya, atau bisa disebut jar majrur. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh tersebut. Oke, yang kedua ada tanwin. Nah, tanwin juga adalah tanda-tanda isim, salah satu dari tanda isim. Di sini ada contohnya hudan, sawaun, gisyawatun, dan sebagainya. Yang ketiga ada alif lam. Biasanya alif lam ini juga bersatu dengan isim. Contoh alhamdu, al-alamin, ar-rahman, ar-rahim, dan yang lain-lain. Dan yang keempat ada huruf jar. Di sini ada huruf jar, ya, seperti contoh ala huda. Ala termasuk huruf jar. Yang berikutnya ada minan nas. Min itu termasuk huruf jar. Billahi, bi itu juga termasuk huruf jar. Nah, di sini ada huruful jar. Kita bahas sedikit. Di sini ada huruf-huruf jar. Yang pertama ada min, an, fi, alba, alya, ila, ala, rubba, al-kaf, ya, dan yang terakhir al-kaf tadi, ya. Baik, di sini ada contoh dari min, minan nas. Min itu artinya dari, ya. Terus an juga bisa diartikan dari atau diartikan tentang. An Aisyah. Yang selanjutnya fi artinya di, fil jannah berarti artinya di surga. Yang selanjutnya ada alba. Ba ini terkadang untuk
huruf qasam ya, untuk qasam, untuk bersumpah, tapi terkadang juga bisa diartikan dengan yang lain seperti bil jidar. Ya, seperti bil jidar, dengan tembok gitu. Jadi bi ini bisa diartikan dengan qasam, billah ya, demi Allah. Oke, yang selanjutnya ada lam. Lam ini jika memasuki isim, contohnya lir rasuli, dia akan menjadi majrur. Tapi ketika lam tersebut masuk kepada fiil, dia akan menjadi mansub. Ya, lalu selanjutnya ada ila. Ila itu artinya ke, atau bisa juga diartikan sampai, ilal masjid ya, ke masjid. Dan selanjutnya ada ala huda. Ala ini bisa diartikan atas, ala hudan, atas hidayah. Lalu selanjutnya rubba. Rubba ini diartikan sedikit ya. Rubba so'imin, sedikit dari orang-orang yang berpuasa. Atau bisa disebut kebanyakan ya. Rubba so'imin, kebanyakan orang berpuasa ya, ada di hadis. Oke, yang terakhir ada al-kaf, huruf kaf. Kaf ini biasanya dipakai untuk permisalan. Kal-ain, seperti mata artinya. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu pengertian fi'il, kata kerja. Fi'il adalah kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha waqtaranat bizaman. Jadi kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan terikat dengan waktu. Ya, jadi secara bahasa fiil itu adalah pekerjaan atau peristiwa. Ya. Yang dimaksud dengan terikat dengan waktu. Jadi fiil itu berkaitan dengan seperti tadi, telah, sedang, atau akan. Ya. Di sini ada contohnya na'budu. Kami menyembah. Menyembah kata kerja. Ihdi, tunjukkanlah ya, tunjukkanlah kata kerja. An'ama, artinya orang yang diberi kenyamanan atau orang yang diberi nikmat. Godiba, godiba adalah orang yang dibenci atau dibenci. Rozako, rozako orang yang rozako adalah rezeki ya, orang yang diberi rezeki. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tanda fiil. Ya, di sini fiil memiliki 4 tanda. Yang pertama ada qad, ada asin, ada saufa, ada ta'ut ta'nis as-sakinah. Kita bahas yang pertama dulu, qad ya. Di sini bisa berarti telah atau bisa berarti sungguh ya. Nah, di sini ada contoh qad aflahal mu'minun ya. Qad di sini artinya artinya sungguh. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Ya, di sini ada kata aflaha. Aflaha tersebut disebut fiil karena masuk kata qad ya. Lalu yang kedua ada qad qamatis shalah. Kenapa di sini pakai fi'il madi padahal sholatnya juga belum dilaksanakan kan? Telah dilaksanakan waktu sholat. Nah, yang dimaksud qad di sini adalah sungguh telah dekat waktu sholat ya. Jadi artinya seperti itu. Yang kedua asin, sin ya. Contohnya sayasla, sa'astaghfiru ya. Di sini sin berarti akan ya. Sayasla. Nah, sayasla artinya dia akan masuk ya. Masuk apa? Maksudnya akan masuk ke dalam neraka. Dan di sini sa'astaghfiru, saya akan
memberikan ampun atau mendoakan ampunan, ya. Lalu selanjutnya ada saufa. Saufa di sini sama, artinya akan. Dan di sini ada yang mengatakan ada perbedaannya. Biasanya sin itu bisa diterjemahkan akannya dekat. Nah, kalau saufa itu akannya jauh atau nanti, ya, masih lama. Tapi ada juga yang mengatakan keduanya dianggap sama saja, ya. Di sini ada saufa ta'lamun, kelak engkau akan mengetahuinya, dan saufa astaghfiru, sama, aku akan memberikan ampun, mendoakan ampunan. Lalu yang selanjutnya ta'ut ta'nis as-sakinah. Di sini ada qalat namlah. Nah, ta ta'nis di sini adalah ta yang di akhiran kata fiil, di fiil, ya, kata kerja yang menunjukkan perempuan. Pasti dia letaknya di akhir kata, ya. Baik, pembahasan yang terakhir, pengertian dan ragam harf, ya. Di sini kita lihat maknanya dulu. Harful ma'ani, kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Jadi makna yang menunjukkan, kata yang menunjukkan makna pada yang lainnya. Jadi harf ma'ani ini merupakan salah satu jenis kalimat, ya. Harf ma'ani tampak bukan pada dirinya, tapi pada kata yang bersambung dengannya. Jadi harf ma'ani ini tidak akan bermakna jika tidak disambungkan dengan sesuatu kata yang lain, ya. Misalnya min doang, dia tidak akan menjadi kalimat. Dia hanya sebuah kata min, dari. Ketika disambung dia minan nas, ya, dari manusia, dia akan menjadi sebuah kalimat. Seperti itu. Lalu harf ma'ani ini tidak memiliki tanda, ya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada i'rabnya, ya. Tidak ada i'rabnya. Nah, di sini terbagi dua. Ada mabadi, al-mabani sama al-ma'ani. Nah, kita sudah bahas yang al-ma'ani tadi, ya, seperti min, ila, ala, fi, summa, dan selainnya lah. Nah, di sini ada al-mabani. Al-mabani ini adalah huruf hijaiyah, ya, seperti yang kita ketahui, abata, sajim, haho, dan selainnya. Seperti itu. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini Ana ingin menyampaikan sebuah tema struktur kalimat dalam nahwu. Di dalam struktur kalimat dalam nahwu terdapat di dalamnya i'rab. I'rab ialah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh kemasukan awamil, yaitu isim, fi'il, au huruf, penyebab perubahannya. Di antara i'rab itu terbagi menjadi 4. Hukum i'rab itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada rafa, nasab, majrur, dan jazm. Contoh rafa, ja'a Muhammadun. Dan contoh nasab, ra'aitu Muhammadan. Dan contoh majrur, marartu bi Muhammadin. Dan contoh jazm, lam yajlis Muhammadun. Di i'rab ini terbagi menjadi 2. Ada i'rab isim, ada i'rab fi'il. I'rab isim itu termasuk yang tadi. Ada rafa, ada nasab, ada majrur, itu i'rab isim. Adapun i'rab fi'il ada rafa, ada nasab, dan ada juga
majrur dan jazm, majzum. Di contoh i'rab fi'il yang marfu adalah yajlisu Muhammadun, dan yang mansub la yajlisu Muhammadun, dan yang majzum lam yajlis Muhammadun. Selanjutnya di sini disebutkan jenis kalam, yaitu jenis kalimat. Kalimat di sini ada kalimat, ada jumlah al-kalam, jumlah terbagi menjadi jumlah mufidah terbagi menjadi dua. Yang pertama jumlah fi'liyah, dan yang kedua jumlah ismiyah. Di sini jumlah ismiyah adalah jenis kalimat yang diawali dengan isim atau subjek kata benda. Contoh di sini Khalidun ya'kulu. Khalidun berfungsi sebagai mubtada yang merupakan isim. Ya'kulu yaitu berfungsi sebagai khobar. Dan berikutnya al-jumlatul fi'liyah. Jumlatul fi'liyah adalah jenis kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, predikat. Contohnya ya'kulu Khalidun. Ya'kulu berfungsi sebagai fi'il, kata kerja. Sedangkan Khalidun berfungsi sebagai fa'il, pelaku, objek. Di sini juga disebutkan meskipun jumlah fi'liyah diawali dengan predikat, namun dalam bahasa Indonesia tetap diterjemahkan sebagai mendahulukan subjeknya. Diterjemahkan dengan mendahulukan subjeknya. Selanjutnya kita membahas struktur utama kalam, struktur utama kalimat. Di sini struktur utama kalimat atau kalam ada mubtada dan khobar. Ada fi'il, fa'il. Di sini disebutkan fi'il dan fa'il adalah kata kerja plus pelaku. Misalnya yang disebutkan seperti tadi, yaqulu Khalidun. Dan di sini ada kolom fi'il dan naibul fa'il. Fi'il dan naibul fa'il, kata kerja plus pengganti pelaku, adalah pengganti pelaku muncul ketika kata kerja berbentuk pasif. Kata kerja tidak diketahui pelakunya atau sengaja disembunyikan. Misalnya di dalam kitab ini udiyal amru atau kutila ashabul ukhdud, itu sebagai contoh naibul fa'il. Selanjutnya kita di sini juga ada membahas mubtada dan khobar. Mubtada ialah isim rofa dan ma'rifah jatuh di awal jumlah, dan khobar ialah menyempurnakan makna mubtada. Misalnya contohnya Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun. Mubtada
khobar menjelaskan mubtada'nya. Terus di sini juga ada contoh kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha. Adapun contoh kana wa akhwatuha ialah kana Muhammadun Rasulullah. Kana Muhammadun Rasulullah. Apa pengertian kana? Ialah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya disebut dengan kana ini ialah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya atau khobar kana atau saudaranya ibarat samanya kayak mubtada khobar. Apabila kemasukan kana maka berubahlah isim dan khobarnya. Misalnya kana Muhammadun Rasulullah. Berikutnya di sini ada inna wa akhwatuha. Di sini inna seperti halnya dengan mubtada dan khobar. Apabila kemasukan awamil inna maka berubahlah menjadi isim dan khobar. Contohnya inna Muhammadan Rasulullah. Inna Muhammadan Rasulullah. Kalau yang sebelumnya tadi kana Muhammadun Rasulullah. Kalau inna Muhammadan Rasulullah. Di sini juga disebutkan poin-poinnya fa'il dan naibul fa'il, mubtada dan khobar harus selalu dalam keadaan rofa. Mereka disebut marfu'at al-asma, isim-isim yang marfu'. Poin berikutnya, mereka juga disebut umdah, unsur utama dan harus selalu ada dalam kalimat. Poin berikutnya, struktur fi'il, fa'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Dan yang terakhir, struktur mubtada khobar disebut dengan jumlah ismiyah. Selanjutnya, kita di sini membahas struktur tambahan dalam kalam atau struktur tambahan kalimat. Struktur tambahan ada dua macam. Yang pertama keterangan dan penjelasan. Di dalam keterangan ada berbagai macam struktur tambahan. Yang pertama maf'ulun bih. Yang dimaksud dengan maf'ulun bihi ialah isim yang dikenai pekerjaan oleh fa'il, oleh objek. Contohnya ahallallahul bai'a wa harramar riba. Contoh berikutnya yatlubul aqilu al-ilma. Dan berikutnya ada struktur tambahan keterangan istitsna. Di sini di dalam ilmu nahwu lebih dikenal mustatsna. Mustatsna adalah isim nasab jatuh setelah adawatul istitsna, yaitu alat-alat pengecualian. Contohnya di sini alat-alat pengecualian ada 6. Illa, ghaira, siwa, ada, hasya, khala. Contohnya di antara adawatul istisna ma qama ahadun illa zaidan. Itulah contoh mustasna, istisna. Berikutnya struktur tambahan keterangan. Ada hal. Di sini hal adalah isim nasab nakiroh yang menerangkan keadaan fa'il dan naibul fa'il dari maf'ul bih ketika terjadinya fi'il. Biasanya dari isim mushtaq, bukan isim jamid. Yang keterangannya disebut dinamakan sahibul hal. Contohnya kharaja zaidun minal baiti khaifan.
Dan berikutnya struktur tambahan keterangan terdiri dari zorof. Di sini disebutkan zorof. Zorof disebut dengan maf'ul fi dalam ilmu nahwu. Disebut dengan maf'ul fi, yaitu zorof, ialah isim nasab yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya fi'il. Contohnya, ja'a Utsmanun isya'an, qara'a Ahmadu Qur'anan ba'dal maghribi. Berikutnya, dalam keterangan struktur tambahan dalam kalam, struktur tambahan dalam ilmu nahwu, maf'ul li ajli. Di sini disebutkan maf'ul li ajli adalah isim nasab dimunculkan untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il, disebut dengan maf'ul li ajli. Contohnya, wa minan nasi ma yashtari wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Contoh yang lain, ji'tu ikraman lakum. Berikutnya di sini sebutkan struktur tambahan keterangan, yaitu tamyiz. Yang disebut dengan tamyiz, penghilang kesamaran. Di sini tamyiz adalah nasab nakirah, isim nasab nakirah yang memberi penjelasan isim sebelumnya yang masih belum jelas. Jadi isim nasab yang memberikan penjelasan isim sebelumnya yang masih belum jelas, sebut tamyiz. Contohnya, istaraitu jiraman dhahaban. Contohnya berikut, istaraitu shibran ardon. Berikutnya di sini ada struktur tambahan keterangan tentang maf'ulun mutlak. Maf'ulun mutlak di sini adalah objek mutlak kata benda yang berasal dari akar kata benda yang berasal dari akar kata yang sama dengan kata kerja, berfungsi untuk menguatkan, menjelaskan jenis, atau menjelaskan jumlah perbuatan. Di antara contohnya maf'ul mutlak, doroba Zaidun dorbatan, atau doroba kalban dorbataini. Itulah contoh maf'ul mutlak. Berikutnya di sini struktur tambahan keterangan yang lain ialah nida, al-munada. Di sini disebut dengan munada ialah isim yang jatuh setelah alat panggil. Yang dimaksud dengan alat panggil yaitu ya, a, ai. Contohnya, ya Abdullah ta'al. Contoh berikutnya, ya tali al jabalan inzil. Itulah di antara contoh munada. Selanjutnya kita membahas tentang struktur tambahan penjelasan. Di sini penjelasan ada berbagai macam di dalam ilmu nahwu, termasuk di antaranya sifat. Sifat dalam ilmu nahwu ini disebut na'at. Na'at ialah atau sifat ialah pengikut dalam hal i'rab yang memberi sifat pada isim yang sebelumnya. Contohnya, ja'ar rajulul fadilu. Kemudian kita menjelaskan tentang struktur tambahan penjelasan yang berikutnya. Di sini ada atof yang dinamai dengan kata sambung. Atof di sini adalah pengikut kepada i'rab kata yang sebelumnya karena dihubungkan oleh huruf atof. Di antara huruf atof ialah ada 9. Waw,
fa, thumma, au, am, la, lakin, bal. Di antara contohnya dakhala Ahmadu, dakhala al-mutim mut mut muthimu fal muhammi. Contohnya berikutnya, ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Contoh berikutnya, akataba hadzal maqala Umaru am Muhammadun. Itulah diantara contoh atof. Berikutnya di sini struktur tambahan tentang penjelasan ada badal. Badal ialah pengikut i'rab isim sebelumnya karena sebagai ganti darinya. Contohnya, karamal khalifatu Harun ar-Rasyidul ulama'u. Contoh berikutnya, al-ustadu Muhammadun fil madrasati. Dan di antara selanjutnya di sini ada penjelasan tentang taukid, penegasan. Taukid adalah pengikut i'rab isim untuk menguatkan, untuk menghilangkan keraguan. Di antara contohnya, jaa ata aliyun atau baka tiflun. Dan contoh selainnya, al-qassairu nafsuhu qasidatahu. Selanjutnya kita membahas pelengkap dalam struktur ilmu nahwu. Di sini terdapat idhofah. Idhofah adalah penggabungan dua isim, di mana isim pertama disebut mudhaf yang disandarkan dan isim kedua disebut mudhafun ilaih yang disandari. Mudhaf berfungsi untuk menjelaskan atau membatasi makna dari mudhafun ilaih. Secara sederhana contohnya idhofah, kataba Zaidun atau Baitullahi. Berikutnya kita tentang membahas pelengkap dalam struktur ilmu nahwu. Di sini ada mudzakkar dan muannas. Yang dimaksud dengan dalam ilmu nahwu mudzakkar dan muannas adalah dua jenis gender gramatikal yang digunakan untuk mengklasifikasikan kata benda, kata isim, kata sifat, kata ganti atau kata kerja, yaitu fi'il. Yang disebut mudzakkar menunjukkan laki-laki, muannas menunjukkan perempuan. Seperti contohnya rajulun, seorang laki-laki, kitabun, sebuah buku, qalamun, sebuah pena. Dan adapun contohnya muannas, madrasatun, sekolah, atau sayyaratun, mobil, syajaratun, pohon. Perbedaan antara mudzakkar muannas ialah muannas di akhir kalimatnya terdapat tak marbutah. Berikutnya kita membahas tentang pelengkapan berikutnya dalam ilmu nahwu. Struktur dalam ilmu nahwu ialah tentang ma'rifah wa nakirah. Di sini ma'rifah wa nakirah dalam ilmu nahwu adalah dua kategori utama yang digunakan untuk mengalisifikasikan isim atau kata benda berdasarkan tingkat
spesifisitas atau kejelasannya. Ma'rifah di sini isim menunjukkan sesuatu yang spesifik tertentu atau sudah diketahui. Adapun nakirah menunjukkan sesuatu yang tidak spesifik atau belum diketahui, umum. Di antara contoh ma'rifah ialah dhamir, kata ganti. Kedua, contohnya ana talibun, saya seorang pelajar. Yang kedua, kata nama orang, al-alam, seperti Muhammad, Ahmad, Aliun, dan selainnya. Berikutnya kita membahas tentang pelengkapan dalam ilmu nahwu. Struktur dalam ilmu nahwu ialah tafasil al-asma'i ghairu munsharif. Di dalam ilmu nahwu tentang ghairu munsharif adalah isim, kata benda yang tidak menerima tanwin, tidak dikasrohkan, tidak berharokat pada saat keadaan jar sebagai mudhof ilahi atau keadaan huruf jar. Dengan kata lain, ghairu munsharif adalah isim yang memiliki pembatasan dalam menerima harokat. Ciri-ciri isim ghairu munsharif ialah isim ghairu munsharif memiliki berapa ciri. Yang pertama, tidak menerima tanwin. Yang kedua, tidak bisa dikasrohkan sebagai pengganti penerima fathah. Contohnya di sini ada Fatimatu. Di sini juga ada Ibrahimu, Utsmanu, dan berbagai contoh yang lain. Kemungkinan itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita akhiri. Nahtatim was bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.